Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Kembali bersama dengan saya Ivan. So, teman-teman, saya ini jujur aja termasuk tipe orang yang jarang banget pakai TWS tipe half ear. Karena secara umum saya termasuk orang yang begitu pakai TWS untuk dengerin musik, saya pinginnya segera immerse di musik yang saya dengerin, di movie yang saya tonton, dimana di keadaan-keadaan ini saya tentunya harus menggunakan TWS tipe in-ear. Tapi, meskipun demikian, saya harus akuin, ada 1, 2, 3, 4 kali kesempatan di mana saya hanya ingin dengerin musik secara casual, santai aja, tapi sembari ingin mendengarkan suasana sekitar saya secara cukup jelas, meskipun bukan yang jelas banget ya, tapi seenggaknya nggak FOMO terhadap apa yang terjadi di sekitar saya. Tapi di saat yang bersamaan juga saya nggak mau ngerasain sensasi telinga tersumbat, plak gitu. Sesuatu yang tentu kita dapetin, kita alamin ketika menggunakan TWS tipe in-ear. Nah, untuk keadaan-keadaan seperti ini, kalau saya lagi pingin dengerin musik menggunakan TWS tipe half ear, saya akan pakai TWS Edifier X2 saya. Ya, gimana lagi? Karena ini satu-satunya TWS half ear yang saya punya saat ini. Dan 2 minggu lalu, Eagle ngirimin saya TWS Liberty Buds 3R ini, yang bisa kalian temuin di harga Rp189.000 di marketplace. Dan mari kita lihat, apakah Eagle Liberty Buds 3R ini bisa menjadi killer dari Edifier X2. Yang di reviewnya, kalau kalian lihat ya, di video reviewnya, saya bilang Edifier X2 ini merupakan killer dari Apple AirPods di harga yang jauh lebih murah. Pertama, dari segi unboxingnya dulu. Simple, mudah dibuka, khas Eagle yang nggak neko-neko. Begitu dikeluarin dari box, langsung terlihat kedua unit TWS, kiri kanan, dan charging case. Plus kotak berisi kabel USB-C ke USB-A. Dan di balik spons dudukan TWS ada lembar panduan singkat dan kartu garansi. Seperti biasa, nggak ada opsi warna lain selain warna hitam. Dan sekilas dari desain charging case-nya, yang tentu terlihat paling mencolok adalah cover dari charging case-nya yang transparan di sini. Senada dengan tren transparan yang akhir-akhir ini lagi booming, dipopulerkan oleh brand Nothing. Sekujur bodi terbuat dari polikarbonat alias plastik, logo Eagle dan indikator LED di bagian depan, dan di bawah ada USB-C port dan tombol reset. Indikator LED-nya di sini bisa menampilkan warna merah, orange, atau hijau, menyesuaikan dengan level baterai dari charging case. Bentuk TWS-nya sendiri standar aja, seperti kebanyakan TWS half ear lainnya, seperti Edifier X2 dan Apple AirPods. Secara material plastik di TWS-nya, di sini Eagle ngasih material yang lebih glossy, lebih mengkilat, tapi juga berasa lebih licin kalau dibandingin sama plastik yang ada di Edifier X2. Di bagian atas dari stemnya terdapat touch control yang mengcover semua akses dasar untuk media player maupun voice assistant. Overall, touch controlnya bekerja dengan responsif, no complaint di sini dari saya. Lalu pas dipakai di telinga, TWS ini stabil, meskipun lagi belum sestabil TWS dengan tipe in-ear. Tapi untuk ukuran TWS half ear, TWS ini stabil dan bisa saya pakai buat jogging atau melakukan berbagai aktivitas olahraga dengan intensitas rendah ke sedang. Kalau sudah melakukan aktivitas gerakan akrobatik dan lompat-lompat gitu yang cukup liar, saya nggak rekomenin TWS ini ya. Mending kalian cari TWS tipe in-ear. IP rating diklaim di IPX5. Artinya, mau disiram-siram air atau kena semprotan air pelan-pelan pun, TWS ini bakal tahan-tahan aja. Dan ketahanan baterainya diklaim di angka 6 jam pemutaran musik per TWS. Plus charging case-nya bisa kasih ekstra full recharge sampai 5 kali. Yang berarti kalau di total, bisa kasih playtime music selama 36 jam, teman-teman. Well, di sini saya cuma tes baterainya per TWS aja ya, nggak sampai total 36 jam. Dan per TWS-nya, ketika saya play music dengan menggunakan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai dengan lagu berbagai genre, di volume 50%, Liberty Buds 3R saya ini bisa bertahan mainin musik selama 6 jam 23 menit. Overall sesuai dengan klaimnya, meskipun ini sekitar 40 menit masih lebih cepat ya, masih lebih singkat dibandingkan playtime musiknya Edifier X2 ketika saya tes kapan lalu. Bertahan di angka sekitar 7 jam si Edifier X2 ini. Untuk Bluetooth-nya di sini kita nggak dikasih tahu versi berapa. Dugaan saya sih ini pasti Bluetooth versi 5.0, standar Eagle aja. Dan di tempat terbuka saya bisa berjalan menjauhi HP saya menggunakan TWS Eagle Liberty Buds 3R ini yang lagi terkonek ke HP saya hingga jarak 40 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan stuttering. Dan hasil ini 2 kali lebih bagus daripada ketika saya tes Edifier X2 yang mana radius sinyal Bluetooth-nya hanya menjangkau hingga 20 meter aja ketika saya tes dulu.
Untuk kodeknya sendiri di sini masih pakai kodek SBC dan AAC, jadi senada dengan kebanyakan TWS budget lainnya. Dan TWS-nya di sini bisa kalian pakai salah satu aja, mau kanan doang atau kiri doang nggak masalah. Nah, lalu untuk delay-nya ini, saya nyadar masih ada beberapa kali delay minor ketika saya pakai buat nonton YouTube. Meskipun nggak parah, tapi sayangnya karena nggak ada fitur gaming mode atau low latency mode khusus, lip sync delay-nya bakal masih berasa di beberapa video teman-teman. Tapi kalau di Netflix atau di platform movie streaming lainnya, saya nyadar delay-nya nggak begitu berasa. Jadi kalau kalian pakai TWS buat gaming, mungkin ini bukan TWS yang cocok buat kalian. Oke, berikutnya kita akan tes kemampuan call dari TWS ini. Biasanya TWS tipe half ear seperti ini punya call quality yang cukup bagus berdasarkan pengalaman saya selama ini. Mari kita lihat, yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berada di tempat saya melakukan call test seperti biasa di balkon suatu restoran. Dengan keadaan sekitar yang cukup ramai di sini. Ada banyak mobil lalu lalang di sebelah kanan saya, dan ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari TWS Eagle Liberty Buds Buds 3R ya. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba compare dengan salah satu TWS yang menurut saya menjadi pesaing dari Eagle Liberty Buds 3 ini teman-teman. Di harga 300.000. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berpindah memakai TWS Edifier X2. Maaf ya, ini ada tirai yang agak mengganggu di sebelah sini, jadi agak menghalangi pencahayaan. Tapi gimana menurut kalian? Call quality dari Edifier X2 ini, kalau dibandingin sama pesaingnya yang baru aja dirilis, Eagle Liberty Buds 3R. Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, mari kita bahas audio dari Eagle Liberty Buds 3R ini. Dan di sini sebagai perbandingan atau referensi, saya akan pakai Edifier X2, sekedar untuk bantu deskripsiin audio dari Eagle Liberty Buds 3R ini. FYI teman-teman, kedua TWS ini sama-sama dilengkapi dengan satu unit dynamic driver berukuran 13 mm. Oke, sekarang pertama-tama secara volume. Dengan iPad ataupun HP Android saya, di tempat yang sunyi seperti di ruangan saya saat ini, saya biasa pakai Liberty Buds 3R ini cukup di volume 50-60% aja buat dengerin musik dengan menggunakan platform Apple Music saya. Dan volume ini sekitar 10-20% lebih kenceng dibandingin Edifier X2 yang biasa saya pakai di volume 70-75 atau kadang 80%. Nah, yang membedakan dengan Edifier X2 dengan Liberty Buds 3R ini, ketika saya pakai, saya bisa memakainya dengan posisi yang saya bilang lebih normal. Dalam artian, grill speakernya ini, kalau kalian lihat teman-teman, yang warna silver ini, secara arahnya ini mengarah off axis terhadap lubang telinga saya. Jadi arahnya di sini nggak masuk ke telinga saya, nggak mengarah langsung ke lubang telinga saya, tapi posisinya off axis teman-teman. Alias pemakaian yang menurut saya lebih normal. Karena tanpa saya harus ngarahin grill speaker ini masuk ke lubang telinga saya, mengarah ke lubang telinga saya secara langsung, dengan posisi off axis seperti ini, saya bisa dapetin bass response yang cukup memuaskan lah. Saya udah bisa dapetin respons bass yang berasa untuk ukuran TWS tipe half ear. Di sini saya bisa dapetin bass dengan tekstur yang bulat dan cukup punchy, meskipun tentu bukan bass yang deep ya. Kalau mau TWS dengan bass yang deep, kalian harus pakai TWS in-ear. Terus kalau kalian ingat ya, di review saya soal Edifier X2, kalau kalian pernah lihat dulu, saya biasa pakai TWS Edifier X2 ini dengan posisi grill speakernya ini menghadap langsung ke lubang telinga saya. Kenapa? Karena kalau posisinya off axis terhadap lubang telinga saya, respons bassnya ini kayak kering atau bahkan kayak sangat-sangat ala kadarnya aja gitulah. Nggak ada powernya. Dan audionya overall jadi sangat anemic, kurus, didominasi sama mid-range doang, bahkan cenderung nyelekit. Bassnya hampir absen. Gebokan bassnya ini minim power banget. Makanya dengan Edifier X2, saya lebih suka pakai TWS ini dengan keadaan grill speakernya ini menghadap langsung ke lubang, mengarah langsung ke lubang telinga saya. Sehingga saya bisa dapetin bass yang lebih bulat, lebih gebok, extension bassnya berasa, lalu respons mid-range yang lebih utuh, saya bisa bilang lebih tebal, dan treble yang lebih detail dan lebih jernih, lebih natural. Nah, sekarang dengan Eagle Liberty Buds 3R, saya nggak perlu melakukan mengarahkan grill speakernya sampai
mengarah masuk ke lubang telinga saya, seperti di Edifier X2. Karena ketika dipakai normal aja, saya udah bisa dapetin respons bass yang cukup memuaskan dengan Liberty Buds 3R untuk ukuran TWS tipe half ear. Dan di sini respons bassnya dengan posisi off axis lumayan mendekati, sudah cukup mendekati respons bass Edifier X2 ketika dipakai dengan posisi grill speaker menghadap langsung ke lubang telinga saya. Which is impressive, dan bisa kalian bayangin sendiri kalau Liberty Buds 3R ini saya pakai dengan posisi yang sama seperti Edifier X2, yakni dengan grill speaker langsung menghadap ke lubang telinga saya. Audionya jadi sangat bassy, kuantitas bassnya jauh lebih gede dibandingkan Edifier X2, dan buat selera saya, audio Liberty Buds 3R kalau di posisi on axis bakal berasa terlalu warm, terlalu ngebass, terlalu bassy buat selera saya. Tapi mungkin buat para basshead bakal lebih enjoy di sini. Audionya bakal jauh lebih ngebass dibandingkan Edifier X2, tapi di saat yang bersamaan kuantitas treble-nya, persepsi kuantitas treble yang saya dapetin juga jauh berkurang. Padahal secara karakter sound-nya sendiri, Eagle Liberty Buds 3R ini sudah punya karakter sound yang cenderung warm dan lumayan bassy. Untuk ukuran TWS half ear, teman-teman, sekali lagi. Jadi buat para basshead atau orang-orang yang suka karakter audio yang tipe warm, dengan vokal yang tebel dan laid back, vokal yang lebih didominasi sama lower mid-range, suka vokal cowok yang deep, dan nggak suka sama presentasi yang analytical gitu, di dalam sebuah TWS half ear dengan harga di bawah 200 ribuan, Eagle Liberty Buds 3R lebih saya rekomenin daripada Edifier X2. Sementara, Edifier X2 di satu sisi punya audio yang saya rasa lebih balance. Ketika saya pakai dengan posisi grill speakernya ini menghadap langsung on axis terhadap lubang telinga saya bisa dapetin staging yang lebih buka, lebih lega, lebih rapi, dan vokal cewek yang lebih maju, lebih detail dibandingin di Liberty Buds 3R. Mau di posisi gimana pun di sini. So, saya rasa Edifier X2 lebih cocok buat kalian yang suka suara audio yang lebih balance. Treble-nya di sini juga lebih extend, lebih detail, bertolak belakang sama Liberty Buds 3R yang treble-nya di sini lebih cepat roll off. Agak terlalu cepat roll off-nya. Dan sedikit ada kesan muted di sini. Jadi buat para treble head, saya rasa Liberty Buds 3R ini kurang rekomen. Pecinta clarity, pecinta treble, mending kalian nambah duit untuk beli Edifier X2. Tapi buat pencinta bass, sekali lagi, musik dangdut, EDM gitu-gitu, saya rasa Eagle memang tahu ya selera sebagian orang-orang Indonesia yang suka sama musik-musik ngebass seperti dangdut. Banyak banget yang ngehujanin kolom komentar di review-review saya ya, nanyain rekomendasi untuk TWS atau Bluetooth speaker yang cocok buat musik dangdut. Nah, ini kalau kalian lagi cari TWS tipe half ear, budget, Eagle Liberty Buds 3R ini sangat rekomen. Dan kalau kalian masih kurang puas dengan bass yang dihasilin oleh Liberty Buds 3R ini dengan posisi off axis, kalian arahin aja grill speakernya ke dalam lubang telinga kalian. Ini bassnya bakal jauh lebih melimpah. Tapi kalau kalian masih, para basshead ya ini saya bilangnya, kalau kalian masih kurang puas juga, ya kalian harus beli TWS tipe in-ear, jangan beli TWS tipe half-ear. Tapi lagi, untuk ukuran TWS tipe half-ear, kedalaman dan kuantitas bass dari Eagle Liberty Buds 3R ini, saya rasa sudah lebih dari cukup ya. Oh ya, satu lagi, tentunya karena Eagle Liberty Buds 3R ini cukup tebal secara lower mid-range-nya, maka pemisahan antara region bass, terutama upper bass, dengan region mid-range, lower mid-nya, ini bakal berasa lebih kecampur aduk di Liberty Buds 3R. Pemisahan mid-range dengan bass bakal terdengar lebih rapi di Edifier X2. Dan lagi, ini bakal berkontribusi ke stagingnya yang lebih rapi juga di Edifier X2. So, saya rasa gitu dulu aja review kali ini. Di pandangan saya, Eagle Liberty Buds 3R ini berusaha masuk ke segmen pasar basshead, tapi juga suka TWS tipe half ear. Jadi lumayan segmented ya pasar yang ditarget sama Liberty Buds 3R ini. Dan tentunya dengan harga yang cukup murah. Ya, overall semoga kalian yang lagi pertimbangin buat beli TWS ini udah dapet gambaran lah gimana TWS Liberty Buds 3R ini cocok atau enggaknya, kalian yang bisa tentuin sendiri. Kalau gitu, thank you udah nonton videonya sampai akhir, dan kita bertemu di video selanjutnya. Thank you juga buat support kalian as always. So, see you. Bye guys.